Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap Dewan Penguji yang arif dan bijaksana, perkenalkan, nama saya Amiruddin. Saya merupakan salah satu peserta PPG Daljab tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Datok Rama Palu dengan nomor induk mahasiswa 251722228 dan nomor peserta 1892111380151. Mata pelajaran Al-Quran Hadis dan tempat praktik di Mandua Kota Cilegon dengan materi taat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan menggunakan metode discovery learning dan project based learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat? Baik, Bapak mengecek kehadiran terlebih dahulu. Kira-kira untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Bapak cek dulu ya kehadirannya. Baik, Bapak cek kehadirannya. Adinda, Aina, hadir. Alifah, Ananda, Andini, Kholidah, sakit. Oh, ya mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, teman-teman, jadi kita pada pertemuan sebelumnya itu membahas tentang apa? Penciptaan manusia. Nah, pada bab yang kedua ini kita akan membahas tentang yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, apa korelasinya dari materi pertama kepada materi kedua? Korelasinya adalah materi pertama itu tentang penciptaan manusia. Memang manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Ya. Khalifah itu apa? Untuk mengatur, membuat peradaban di muka bumi ini. Nah, sehingga dari situlah manusia tentu berproses dan membutuhkan yaitu perkembangbiakan. Di antaranya ada anak, tentu ada kedua orang tua. Ya, ada ibu, ada bapak, dan ada anak. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari manfaat dan hikmahnya, ya. Hikmah dan manfaat, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, manfaatnya yang pertama adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan paling utama. Yang ketiga, jalan menuju surga. Yang keempat, doa lebih mudah dikabulkan. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah salah satunya yang pertama adalah dihilangkan kesulitan.
Yang kedua yaitu diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Dan yang ketiga, hidup lebih harmonis. Serta yang keempat adalah membentuk karakter yang mulia. Nah, kemudian masuk kepada materi. Baik, siswa dan siswi kelas 11 KA yang berbahagia. Di sini ada bab yang kedua. Coba baca, apa bacaannya? Baik, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Baik, siswa dan siswi, dalil tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Silakan teman kalian salah satunya dibaca. Silakan. Supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dan dengan sebaik-baiknya. Kemudian jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, nah maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, isi kandungan Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, yaitu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Allah Subhanahu, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, kandungan ayat ini juga menunjukkan betapa kaum muslimin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding dengan kaum yang mempersekutukan Allah. Dan yang ketiga adalah ayat ini juga menjelaskan tentang ihsan, dalam kurung bakti kepada orang tua. Yang diperintahkan agama Islam adalah bersikap sopan kepada keduanya, baik dalam ucapan, perbuatan, dengan adab kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita serta mencukupi kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan kita sebagai anak. Baik, selanjutnya ada di dalam Al-Quran surah yaitu Luqman ayat 14. Silakan dibaca ayatnya. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya
dalam 2 tahun, kemudian bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepada pula kembali. Jadi ini merupakan Al-Quran surah Luqman ayat 14. Kemudian sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan mengangkat tangan apabila ada yang belum paham. Ya. Ya, silakan. Kenapa hanya itu saja yang kami disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14? Baik, bagus pertanyaannya. Berikan apresiasi. Kenapa hanya ibu saja yang disebutkan di dalam Al-Quran pada ayat terakhir? Sekarang begini, ibu itu dia pengorbanannya lahir dan batin, ya, lahir batin pengorbanan untuk yaitu mengurus kita. Sebelum kita lahir, ibu itu sudah dahulu merawat kita. Di mana? Di dalam rahim atau dalam kandung. Bayangkan aja, umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan itu sudah ada di perut ibu, ya kan? Kemudian setelah 9 bulan tidur tak enak, makan pun tak enak, kemudian dibawa-bawa kemana-mana, nyapu dibawa, nyuci piring dibawa, ke kamar mandi dibawa, bahkan tidur pun dibawa. Belum pernah tidur sama sekali, ditaruh dulu sebentar dulu, gitu ya. Nah, oleh karena itu, setelah lahir kemudian diasuh juga sama ibu. Makanya sabda baginda Nabi, di dalam sebuah sabda ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapa wahai Rasul yang berhak aku patuhi? Yang pertama adalah ibu. Yang kedua, siapa wahai Rasul? Ibu. Yang ketiga, siapa wahai Rasul? Ibumu. Dan yang terakhir adalah umma abuka, kemudian bapak. Ibu 3 kali, bapak 1 kali. Artinya kolerasinya antara ayat ini dengan itu pertanyaan, ya, yang tadi ditanyakan itu sudah jelas pengorbanan ibu zahir dan batin, luar dan dalam. Makanya wajar saja Al-Quran surah Luqman ayat 14 itu mengangkat derajat seorang ibu. Silakan, ada lagi? Pak, itu katanya. Ya, baik. Kan ayat tersebut ada kata jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai di umur lanjut dalam pemerintahan ilmu. Pertanyaannya, usia lanjut itu maksudnya apa ya, Pak? Baik, terima kasih. Berikan apresiasi. Pertanyaan bagus. Yang dimaksud dengan usia lanjut itu adalah di mana usia kedua orang tua kita, ya, itu sudah kakek-kakek. Disebut kakek-kakek itu minimal umur 50, 60 sampai seterusnya. Dan itu masih tanggung jawab kita. Apalagi orang tua kita sudah tidak ada daya dan masih dalam yaitu tanggung jawab kita, masih dalam perawatan kita. Nah, itu disebut merupakan tanggungan kita. Jadi minimal usia 50 sampai seterusnya ke sana itu disebut dengan usia lanjut. Cukup? Setelah Bapak menyampaikan beberapa materi yang mengenai taat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya. Kemudian ada juga yang bertanya, yaitu sekarang dibuat beberapa kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 3, ya. Silakan dibuat kelompoknya masing-masing, ya. Barangkali dari barisan aja ya, barisan kelompok 1 ini masuk kelompok 1 nih ya, kemudian kelompok 2 dan ini kelompok 3.
tiga pilar kewajiban, yaitu ada tauhid atau perintah mutlak untuk tidak menyembah Allah sebagai fondasi sebagai segala amal, berbakti atau ihsan, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, etiket bicara atau larangan keras, larangan untuk mengatakan kata-kata yang paling ringan sekalipun yang menunjukkan ketidaksenangan seperti kata-kata atau dan larangan untuk membentak mereka, etiket bicara, perintah untuk mengucapkan perkataan yang mulia atau kawalan kalimah, yaitu perkataan yang lembut, sopan, dan penuh hormat. Intinya ayat ini berfungsi sebagai hukum syariat dan pedoman etika yang mengatur batas minimal perlakuan baik yang harus diberikan kepada tua. Dua panduan utama surat Luqman ayat 14 ini fokus pada dasar kewajiban dan jasa ibu. Surat Luqman ayat 14 memuat wasiat dari Allah kepada manusia yang memberikan dasar logis dan emosional mengapa seorang anak wajib berbakti. A. Tiga pilar kewajiban. Wasiat berbuat baik, perintah keras atau wasiat dari Allah untuk membuat baik kepada kedua orang tua. Jasa ibu atau kawasan kewajiban. Ayat ini merinci pengorbanan ibu sebagai alasan utama atau dalam berbakti, mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah atau warna. Baik, cukup kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami bersama kelompok. Ayat ini berisi dua perintah utama yang saling berkaitan dan wajib merupakan prioritas tertinggi setelah tauhid. Perintah menegaskan Allah, tauhid ini adalah fondasi Islam, yaitu larangan menyembah selain Allah. Perintah ini diletakkan di awal karena hak Allah adalah yang paling besar. Perintah berbuat baik kepada orang tua, yaitu birrul walidain. Allah langsung menghubungkan perintah menyembahnya dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, menunjukkan betapa agungnya kedudukan mereka. Secara spesifik, ayat ini menyoroti perlakuan terhadap orang tua yang sudah lanjut usia dan berada dalam pemeliharaan anak. Larangan. Anak dilarang mengucapkan perkataan sekecil apapun yang menunjukkan rasa besar, kesal, atau tidak suka, bahkan sekadar kata A. Dan dilarang keras membentak mereka. Perintah. Anak diwajibkan mengucapkan kepada keduanya perkataan yang mulia, lunak, hormat, sopan, dan penuh kasih sayang. Kedua, surat Luqman ayat 14 yang artinya kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah hingga bertambah-tambah dan menyapitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada kedua orang tuaku, hanya kepada aku kembali. Tafsir ringkas. Ayat ini juga memuat perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, namun dengan menekan dengan alasan yang lebih terkait, terutama peran seorang ibu. Perintah berbuat baik dan bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah adalah karena nikmat hidup dan segala karunia, sedangkan bersyukur kepada orang tua adalah karena jasa-jasa mereka. Penekanan pada jasa ibu, ayat ini secara khusus menyebutkan pengorbanan ibu sebagai alasan utama berbuat baik, mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, menjelaskan penderitaan dan kepayahan fisik serta mental selama masih kehamilan yang terus meningkat hingga melahirkan. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali kelompok 3. Terima kasih atas presentasinya dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 3 yang itu sangat luar biasa, dari berbagai macam bahasa, kemudian pemikiran, dibuatkanlah satu tabel, yaitu menjadi sebuah
sebuah bahan presentasi tentang yaitu Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan surah Al-Luqman. Ya. Kemudian isi kandungan surah Al-Luqman ayat 14 yaitu pertama merupakan wasiat dan perintah Allah kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, birrul walidain, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Yang ketiga, wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, ayat ini mengingatkan bahwa hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, refleksi sebelum ditutup pada pembelajaran kita kali ini. Baik, refleksi yang pertama silakan dari kelompok 1. Dari kelompok 1 apa refleksi sehari-hari ketika kalian berbuat baik kepada kedua orang tua? Seperti apa contohnya? Membantu mencuci piring. Kemudian, baik. Kemudian untuk kelompok 2, ini silakan. Apa refleksi kalian terhadap orang tua mengenai yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kalian? Mentaati kedua orang tua ketika diperintahkan. Kemudian apa lagi? Membantu pekerjaan rumah. Kemudian apa lagi? Membantu masak. Baik. Kemudian kelompok 3 yaitu apa refleksinya terhadap berbakti kepada kedua orang tua yang kalian alami? Tidak membantah orang tua. Apa? Tidak membantah orang tua. Menyetrika, terus menjemur pakaian, dan tidak juga yaitu membentak kedua orang tua. Jadi pada pertemuan kita kali ini kesimpulannya dan penutup yaitu akhir bahwa kita selaku manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya melalui jalur yaitu kedua orang tua kita yang mengandung selama 9 bulan, kemudian kita dirawat, dididik dan dibesarkan sehingga kita berkewajiban patuh tunduk kepada kedua orang tua. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.